Baik, langsung saja masuk ke materinya. Jadi dalam materi emosi dan juga suasana hati ini itu ada mengenai afeksi, emosi, dan juga suasana hati. Jadi sebelum kita mengenal istilah emosi dan juga suasana hati, itu yang pertama itu ada afeksi. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup macam perasaan yang dialami seseorang meliputi emosi maupun suasana hati. Nah, selanjutnya itu ada emosi dan juga suasana hati. Jadi, emosi sendiri itu adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali meski tidak selalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Selanjutnya itu ada relasi afeksi, emosi, dan juga suasana hati. Jadi, afeksi di sini itu didefinisikan sebagai beragam perasaan yang dialami seseorang. Afeksi itu dapat dialami dalam bentuk emosi dan juga suasana hati. Nah, emosi ini ada pembahasan lebih lanjutnya mengenai emosi dan juga suasana hati. Nah, emosi itu yang pertama itu disebabkan oleh kejadian spesifik. Yang kedua, ciri-cirinya itu sangat cepat durasinya, bisa detik ataupun menit gitu. Nah, yang ketiga itu spesifik dan juga banyak. Ada kemarahan, rasa takut, terus kesedihan, kebahagiaan, rasa jijik, dan rasa terkejut. Nah, yang keempat itu biasanya disertai dengan ekspresi wajah yang jelas. Terus yang kelima itu ada berorientasi tindakan. Nah, itu tadi emosi. Nah, terus yang selanjutnya itu mengenai suasana hati. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang itu menggambarkan suasana hati gitu. Yang pertama itu ada penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Yang kedua, berakhir lebih lama dari emosi, bisa hitungan jam ataupun hari. Nah, yang ketiga itu lebih umum. Jadi, dua dimensi utama afeksi positif dan afeksi negatif yang terdiri dari berbagai emosi spesifik. Nah, yang keempat biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Berbeda dengan emosi tadi. Kalau emosi itu kan biasanya disertai dengan ekspresi wajah yang jelas. Nah, tetapi suasana hati ini itu tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas gitu. Nah, yang nomor 5 itu ciri-ciri yang terakhir itu bersifat kognitif. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi emosi. Jadi, emosi itu tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi dengan emosi itu ada beberapa fungsi yang kita itu, misalnya kita menerapkan emosi yang baik, itu pasti ada beberapa fungsi tersendiri gitu. Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan yang bisa kita telah lebih lanjut gitu mengenai emosi ini. Nah, apakah emosi itu membuat kita tidak rasional? Nah, jadi emosi itu, dengan emosi itu kita bisa memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar. Terus kunci dari keputusan yang baik itu adalah dengan mempergunakan pikiran dan juga perasaan. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apakah emosi itu membuat kita bersikap etis? Jadi orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Nah, jadi ada hubungan antara emosional dan juga sikap moral. A few moments later. Nah, selanjutnya itu mengenai sumber emosi dan juga suasana hati. Nah, jadi emosi dan juga suasana hati kita itu bisa timbul dari berbagai sumber gitu. Jadi yang pertama itu ada kepribadian. Jadi emosi dan juga suasana hati itu bisa timbul dari kepribadian diri kita sendiri, kepribadian dari masing-masing individu. Nah, yang kedua itu ada waktu di malam hari. Yang ketiga itu ada hari dalam minggu. Yang keempat itu ada cuaca. Yang kelima itu ada stres. Jadi kalau misalnya kita lagi stres, lagi banyak pikiran, itu pasti itu akan mempengaruhi emosi dan juga suasana hati kita. Nah, yang keenam itu ada aktivitas
sosial, yang ketujuh itu ada tidur, yang ke-8 ada olahraga, yang ke-9 ada umur. Jadi umur itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi nih emosi dan juga suasana hati kita. Terus yang ke-10 ataupun yang terakhir itu ada gender. Nah, selanjutnya itu ada emosi pekerja, yaitu sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama interaksi-interaksi interpersonal di tempat kerja. Konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Nah, disonansi emosi adalah inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang ditampilkan. Emosi pekerja menciptakan dilema bagi pekerja. Nah, selanjutnya itu ada ketidaksesuaian emosional. Felt emotion adalah emosi aktual individu. Displayed emotion adalah emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Nah, kita itu diharapkan menampilkan emosi-emosi positif seperti bahagia, terus gembira, semangat gitu, serta meredam emosi-emosi yang negatif seperti misalnya kita takut berlebihan, terus ada amarah yang memuncak ataupun rasa tidak suka. Itu kita diharuskan meredam emosi-emosi yang negatif tadi. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi perilaku organisasi. Pemahaman atas emosi dan juga suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan juga meramalkan pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik antar personal, negosiasi, pelayanan pelanggan, sikap-sikap kerja, dan perilaku-perilaku menyimpang di tempat kerja. Nah, kreativitas sendiri, seseorang yang berada dalam suasana hati yang baik itu akan lebih kreatif dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai suasana hati yang buruk. Mereka menghasilkan lebih banyak ide dan banyak pilihan ide-ide mereka yang original. Terus seseorang yang memiliki suasana hati atau emosi yang positif juga itu akan lebih fleksibel, dan juga terbuka dalam berpikir gitu. Nah, hal ini itu menjelaskan mengapa mereka itu lebih kreatif. Jadi seseorang yang mempunyai suasana hati yang baik itu akan mendorong kreativitas dari dalam individu itu sendiri gitu ya intinya. Nah, selanjutnya itu ada motivasi. Beberapa studi menyoroti bahwa suasana hati dan emosi sangat penting dalam motivasi. Suasana hati yang positif mempunyai harapan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah. Seseorang yang diberi umpan balik atas penampilannya berpengaruh kepada suasana hati yang kemudian berpengaruh kepada motivasi. Jadi, misalnya karyawan dalam suatu perusahaan itu diberikan feedback dari atasannya, itu pasti itu akan mempengaruhi suasana hati karyawan tersebut, yang kemudian nantinya itu akan berpengaruh juga kepada motivasi kerjanya. Nah, selanjutnya itu ada mengenai kepemimpinan. Seorang pemimpin yang efektif mengandalkan daya tarik emosi untuk membantu menyampaikan pesan mereka. Ekspresi emosi dalam berpidato bisa menjadi elemen yang penting dalam membuat orang menerima atau menolak pesan yang disampaikan. Para eksekutif perusahaan mengetahui pentingnya kandungan emosional jika menginginkan para karyawannya percaya akan visi perusahaan dan menerima perubahan. 2,000 years later. Nah, lanjut ya. Jadi yang terakhir ini tuh membahas mengenai studi tentang emosi. Sifat pemimpin, keterampilan, dan gaya kepemimpinan adalah sumber dari kepemimpinan yang efektif. Situasi mempengaruhi hubungan antara gaya kepemimpinan dan keefektifan kepemimpinan. Nah, pendapat ini itu menurut Tan tahun 2015. Nah, selanjutnya ada penelitian dari Daniel Goleman tahun 2000 yang menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja suatu organisasi itu ditentukan hanya 20% dari IQ-nya, sedangkan sisanya 80%-nya itu ditentukan oleh kecerdasan emosional.
Nah, selanjutnya itu ada pendapat dari Corey yang dalam Frederick Perls dalam bukunya Psikoanalisa yang mengembangkan pendekatan Gestalt berpendapat bahwa kematangan emosi terletak pada bagaimana seseorang membuka ego boundary, yakni pagar egoisme terhadap orang lain. Nah, selanjutnya itu ada pendapat juga dari Goleman mengungkapkan bahwa emosi pemimpin itu menular dalam organisasi. Bila seorang pemimpin memancarkan energi dan antusiasme, kinerja organisasi atau perusahaan itu akan meningkat. Jika seorang pemimpin memancarkan negativitas dan ketidaknyamanan, kinerja organisasi atau perusahaan itu akan merosot. Jadi intinya, seorang pemimpin yang mempunyai energi yang positif itu akan bertimbal balik juga dalam organisasinya itu, yang nantinya organisasi atau perusahaannya itu akan meningkat. Sebaliknya juga, apabila seorang pemimpin itu mempunyai energi yang negatif ataupun memancarkan ketidaknyamanan, itu pastinya akan bertimbal balik juga pada organisasi tersebut, yang mana mengakibatkan kinerja organisasinya atau perusahaannya itu akan merosot. Jadi tadi itu ada beberapa pendapat mengenai studi tentang emosi. Aku pulang.